Halo sahabat review film channel, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja sahabat. Di video kali ini saya akan mereview film Kung Fu Panda 2, kelanjutan dari Kung Fu Panda pertama ya guys. Di sesi ini, film menjelaskan tentang asal-usul Sipo. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Scene awal dibuka dengan di sebuah kota bernama Gongmen di Cina. Ada sepasang merangsang penguasa kota Gongmen. Mereka dianugerahi anak bernama Lorsen. Dan Lorsen ini memilih jalan membuat api sebagai senjatanya. Sementara kedua orang tuanya membuat api hanya untuk menghiasi kota agar selalu terlihat indah. Dan seorang peramal berkata suatu saat nanti akan ada sosok panda yang dapat mengalahkan keegoisan Lorsen. Lorsen pun marah mengetahui ramalan tersebut dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi seluruh panda dan keluarganya yang ada di kota tersebut. Dan kedua orang tuanya kecewa dengan sikap Lorsen dan mengusirnya dari istana tersebut. Scene lalu berpindah ke 30 tahun kemudian. Panda yang bernama Po ini sedang bersenang-senang bersama teman-temannya karena resmi terpilih sebagai salah satu kesatria penjaga keamanan di daerah tersebut. Po menghampiri Master Sipu yang sedang berlatih kedamaian batin. Po minta izin untuk bertugas menjaga perdamaian. Lalu Tigers muncul dan mengatakan bahwa perkampungan Po diserang oleh para serigala bandit, dan mereka pun langsung menuju desa untuk menghadapi para serigala tersebut. Sementara di desa, serigala terus merampok warga desa. Tidak menunggu lama, Po dan teman-temannya langsung menyerang para serigala tersebut dan bisa mengalahkan mereka. Hingga pada satu waktu, pada saat Po bertarung melawan salah satu serigala yang mempunyai lambang di tangannya, Po dibuat hilang fokus karena lambang tersebut mengingatkan Po pada sesuatu. Entah apakah itu, nanti akan terjawab ya teman-teman. Setelah kepergian para serigala, Po langsung pulang menuju rumahnya dan bertemu dengan ayahnya. Lalu Po menanyakan sesuatu kepada ayahnya dan langsung tentang masa lalunya. Dengan hati-hati sang ayah pun menjelaskan semuanya kepada Po. Dulu Po ditemukan di sebuah keranjang lalu merawatnya dengan baik hingga dewasa. Scene beralih ke Lorsen. Kita tahu ya, Lorsen dulu diusir oleh ayah dan ibunya dari istana karena beda cara pola pikir dengan kedua orang tuanya. Dengan sikap sombongnya, Lorsen kembali ke istana tersebut dan memerintah dengan seenaknya, menyuruh pergi ke semua orang karena dia berkata bahwa itu adalah tempatnya. Menyuruh pergi ke semua orang. Tetapi para master tidak semudah itu diperintah oleh Lorsen. Mereka pun bertarung. Lorsen hampir kalah, tetapi Lorsen menggunakan senjatanya buatan yang dari bahan api. Dengan satu kali tembak, tewaslah Master Badak tersebut. Scene berpindah ke Master Sipu yang menerima kabar bahwa Master Badak tewas. Dan Master Sipu tidak percaya karena selama ini tidak ada yang mampu mengalahkan kungfu Master Badak. Lalu Master Sipu memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menghancurkan senjata Lorsen agar tidak ada korban jiwa lagi. Po sempat ragu karena menurut Po jika Master Badak saja mati, apalagi dirinya. Dan Master Sipu pun memberi semangat dan mereka pun berangkat. Setelah sekian lama berjalan, mereka pun tiba di kota Gongmen. Di istana Gongmen, Lorsen kembali meminta peramal untuk melihat dirinya. Jawaban masih tetap sama bahwa Lorsen akan dikalahkan oleh kesatria panda. Lalu salah satu anak buah Lorsen memberitahu bahwa masih ada panda yang sudah menjadi kesatria. Dengan sangat marah, Lorsen menyuruh anak buahnya membawa panda tersebut ke hadapannya. Scene berpindah ke Po dan kawan-kawan. Mereka mencoba menyusup memasuki kota dengan menyamar sebagai barongsai agar mereka tidak diketahui oleh prajurit Lorsen, yaitu para serigala. Tapi di tengah jalan, Po melihat salah satu serigala
yaitu sedang menyerang domba. Dan Po pun tidak tega dan lalu menolong domba tersebut dengan cara menarik serigala masuk ke dalam kurungan kostum barongsai. Dan bisa dikalahkan. Tiba-tiba domba tersebut memberi informasi bahwa Master Oak dan Master Croft sedang dipenjara di ruang bawah tanah oleh Lorsen. Padahal awalnya mereka berpikir Master-Master tersebut sudah mati bersama Master Badak. Po dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan, tetapi sial, penyamaran mereka diketahui salah satu serigala hingga akhirnya mereka kejar-kejaran. Tetapi Po dan kawan-kawan berhasil lolos berkat keahlian taktik meloloskan diri mereka. Setibanya di penjara, mereka mencoba membantu membebaskan Master Oak dan Master Croft. Tetapi di sini Master itu tidak mau keluar karena mereka berpikir dapat dikalahkan oleh Lorsen hingga sang penjaga mengetahui keberadaan Po dan kawan-kawan. Mereka lalu berusaha melarikan diri, tetapi sayangnya kali ini mereka terkepung dan ditangkap lalu diserahkan ke Lorsen. Sebenarnya di sini Lorsen sangatlah ketakutan kepada Ksatria Panda yang akan mengalahkannya. Tetapi pada saat melihat fisik Po, Lorsen merasa tidak percaya. Dengan sombongnya, dia merendahkan Po. Ditambah Po yang mengira aksesoris yang ada di hadapan itu adalah senjata, makin bertambah sombonglah Lorsen karena menyangka Po sangatlah bodoh. Dan ternyata senjata yang asli itu lebih besar dari yang diperkirakan. Dan inilah senjata yang asli ternyata. Tidak membuang waktu, Lorsen menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh Po dan kawan-kawan. Api dinyalakan, tapi mati lagi. Dinyalakan lagi, lalu mati lagi. Ternyata itu adalah kerjaannya Mantis yang membuat api itu terus mati. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Po dan kawan-kawan. Mereka lalu bertindak untuk merebut senjatanya dan Po berhadapan langsung dengan Lorsen. Tetapi lambang itu terlihat lagi di bulu-bulunya Lorsen hingga membuat Po kembali gagal fokus. Tanpa membuang waktu, Lorsen pergi ke tempat lain yang sudah dipersiapkan senjata. Dan akhirnya senjata itu pun ditembakkan ke arah Po dan kawan-kawan. Akibat serangan senjata itu, Po hampir celaka dan Tigris sigap menolong Po beserta teman-temannya. Serigala terus melancarkan senjatanya. Po dan kawan-kawan terus berusaha menghindari serangan tersebut hingga sampailah ke penjara Gongmen. Di sini, Tigris meminta Po untuk tidak ikut berperang karena Tigris berpikir Po sedang tidak fokus dengan rencana. Tetapi sebenarnya Tigris khawatir dengan Po, takut terjadi apa-apa pada Po. Tigris dan kawan-kawan lalu masuk kembali ke dalam istana Lorsen yang kala itu sedang mempersiapkan serangan besar-besaran. Dan Tigris berencana menghancurkan seluruh istana Lorsen agar rencana Lorsen gagal. Di sisi lain, Po juga berusaha masuk ke dalam istana Lorsen dan kembali bertemu dengan Lorsen. Di sini, Po menanyakan langsung dengan lambang yang ada pada Lorsen karena Po sangat ingin tahu dengan masa lalunya. Dan Po juga ingin tahu ada apa dengan lambang tersebut. Lorsen menjawab bahwa orang tua Po mencampakkan Po begitu saja dan Lorsen langsung menyerang Po. Po hampir terjatuh dan ternyata kejadian Po ini menggagalkan rencana Tigris untuk menghancurkan istana Lorsen. Terpaksalah Tigris dan teman-teman mematikan kembali api yang sudah mereka bawa untuk menghancurkan istana Lorsen. Po lalu menyerang Lorsen lagi, tetapi Lorsen masih selalu bisa menghindar. Hingga di satu waktu senjata tersebut diarahkan ke Po, lalu ditembakkan dan Po pun terjatuh ke sungai karena dorongan dan senjata medium tersebut. Tigris mengira bahwa Po sudah mati. Tetapi keberuntungan masih ada di pihak Po. Po diselamatkan oleh domba peramal. Di sini domba peramal menceritakan semua tentang hal yang ingin Po tahu.
Ternyata tempat yang sekarang mereka berada adalah desa tempat tinggal para panda, termasuk kedua orang tua Po. Hingga Lorsen membantai mereka semua. Mulailah terbuka ingatan Po waktu kecil. Dulu, semasa orang tua dan panda yang lain masih hidup, rukun dan damai, lalu tiba-tiba hal mengerikan terjadi ketika Lorsen dan anak buahnya menyerang dan memporak-porandakan desa panda tersebut. Karena pengaruh masa lalu yang begitu menyakitkan, Po berusaha membuat batinnya menjadi tenang. Disinilah secara otomatis Po sudah belajar ilmu ketenangan batin. Bayangan di masa lalunya saat Po dan ibunya berusaha kabur dan dari serangan Lorsen, Po disembunyikan lalu ibunya mengorbankan dirinya agar Po selamat. Lalu domba peramal itu tidak tega melihat Po bersedih dan lalu memberi semangat dengan kata-kata, "Kisahmu dulu boleh buruk dan menyedihkan, tetapi lihat dirimu saat ini. Lanjutkan kisahnya, setelah itu pilihlah mau jadi seperti apa dirimu di masa depan." Semangat Po kembali menyala lalu pergi untuk menyelamatkan teman-temannya yang sekarang sudah ditangkap oleh Lorsen. Lorsen berencana akan memusnahkan semua kungfu yang ada di Cina dengan senjata yang dia punya. Tetapi sebelum senjata itu diluncurkan, tiba-tiba Po muncul dan langsung menyerang para serigala. Tepat waktu, Master Ox dan Master Croft dan Master Shifu datang membantu Po. Lorsen bertambah murka lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang Po dan lainnya. Tetapi di sini anak buahnya menolak karena banyak teman-teman serigala di dekat Po. Lalu Lorsen kesal dan mengambil senjata itu lalu menembakkannya ke arah Po. Dengan membabi buta, Lorsen meletuskan senjatanya hingga Po dan yang lainnya terpental ke sungai. Po bersedih karena teman-temannya terluka. Lalu Po naik ke salah satu perahu yang terbalik dan Po melakukan jurus ketenangan batin untuk menghadapi senjata Lorsen. Po membayangkan senjata Lorsen yang menyerangnya dibayangkan seperti satu tetes air. Pada saat meriam itu ditembakkan ke Po, Po menangkapnya lalu memutarkannya dan membalikkan meriam itu ke arah Lorsen. Berkali-kali Po diserang, berkali-kali itu juga Po membalikkan meriam tersebut ke Lorsen hingga istana Lorsen hancur. Lalu Lorsen merasa keheranan dan bertanya kepada Po, kenapa Po bisa mempunyai keterangan batin sementara keluarganya dulu habis direnggut oleh Lorsen. Po menjawab semua luka ada obatnya, tetapi Lorsen tidak percaya dan semakin marah, lalu mengajak berduel dengan Po. Pertarungan sempat sengit, tetapi dengan amarah yang luar biasa, Lorsen tidak sengaja mematahkan meriamnya sendiri hingga jatuh menimpa dirinya sampai tewas. Pertarungan pun selesai. Setelah semuanya selesai, Po lalu pulang kembali ke ayahnya dan mengungkapkan kepadanya kalau dia sudah menemukan jati dirinya. Po pun minta maaf kepada ayah angkatnya itu, lalu mereka pun berpelukan dengan penuh haru. Lalu Sen berpindah ke suatu tempat di mana ada seekor panda yang berkata, "Anakku masih hidup." Siapakah dia? Kita nantikan di episode selanjutnya. Dan film pun untuk kali ini sudah selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita Kung Fu Panda 2. Nantikan kisah selanjutnya hanya di Review Film Channel. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Bye-bye.